bel istirahat ya? Iya, tadi langsung dari kelas langsung ke sini. Enggak, nanti aja dari istirahatnya. Tadi mata pelajarannya siapa? Tadi mata pelajarannya Bu Mega. Oh, yang ngajar fisika itu ya? Iya. Gimana? Seru apa enggak? Lumayan seru, tapi juga lumayan bingung, pusing. Tadi kan Bu Mega itu orangnya lucu ya? Iya. Habis ini mata pelajarannya siapa? Di sini mata pelajarannya kayaknya Pak Budi, tapi nggak tahu gimana masuk atau enggak. Soalnya tadi ada info kayaknya nggak masuk. Oh iya, itu kelihatannya Pak Budi itu ada kegiatan pengawasan di sekolah sebelah itu ya. Iya. Nanti kalau misalnya sudah selesai, mungkin bisa masuk ke kelas. Iya. Ini dia datang ke sini pasti ada yang ingin diceritakan atau ini sudah dari pada apa yang saya Ada sesuatu yang mau saya ceritakan, tapi itu saya malu. Oke, sebelumnya nih, Fitria sudah pernah konseling apa belum? Belum Bu. Belum ya? Oke, jadi gini ya Fitria, konseling itu adalah proses pemberian bantuan dari ibu seorang konselor kepada konseling yaitu Fitria dalam menyelesaikan masalah secara mandiri gitu. Nanti Fitria itu menyelesaikan masalah dan mencari solusinya itu sendiri dari Fitria sendiri gitu. Dan juga dalam konseling ini ada beberapa asas. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Nah, Fitria itu datang ke sini tadi sukarela atau paksaan nih? Sukarela Bu, datang langsung ke sini. Alhamdulillah ya sukarela. Dan yang kedua itu ada asas keterbukaan. Jadi nanti Fitria itu terbuka mengenai masalah yang dihadapi. Nanti untuk memperlancar sesi konseling kita hari ini. Misalnya kalau Fitria itu menutupi, tadi kan nggak tahu ya masalah kita itu gimana. Jadi ibu tidak bisa membantu Fitria dalam menyelesaikan masalah dan membuat solusi. Begitu ya. Oke. Yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Keterbukaan sudah ya kemandirian. Nah, nanti kita itu kan ya itu sebentar tadi di awal kita itu mandiri dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, itu nanti hanya menjadi fasilitator, hanya menjembatani kriteria dalam menyelesaikan masalah. Dan terakhir itu ada asas kerahasiaan. Nah, ini jangan takut kalau rahasia ataupun cerita Fitria itu tersebar di mana-mana. Karena di sini itu dijamin kerahasiaan yang nggak tersebar ke guru-guru lain ataupun ke teman-teman yang lain gitu. Paham ya Fitria? Iya, berarti aman ya Bu kalau saya menceritakan semua permasalahannya di sini. Iya betul aman. Nah, di sini kan tidak ada alat rekam, tidak ada CCTV juga gitu. Ibu juga nggak bawa alat rekam ataupun HP yang ada di sini. Iya Bu, paham. Oke, nanti ini kan istirahatnya ada 20 menit ya. Gimana kalau kita melakukan konseling selama 20 menit? Apakah cukup? Cukup Bu kayaknya. Soalnya mungkin saya rasa kayak enggak berat-berat gitu permasalahan saya, tapi dibantuan Ibu. Oke, semisal nih ya, kalau nanti nggak cukup, kita lanjut di pertemuan berikutnya. Gimana? Iya Bu, setuju. Oke, hanya dan 20 menit ya berarti. Oke, ini ada satu kontrak berlaku lagi. Ini, semisal nanti dia mau menangis, mau sedih, mau marah ataupun mau teriak itu silahkan. Di sini kan ada suara, jadi nggak kedengeran di luar. Tapi kita tidak boleh merusak fasilitas. Kayak di sini ada taplak. Nanti Fitria robek-robek itu dilarang ya, tidak boleh ya. Kalau mau marah saja nggak apa-apa, mau nangis itu nggak apa-apa. Iya Bu. Oke, sudah paham? Apakah Fitria sudah siap untuk menceritakan apa yang dirasakan? Siap Bu. Silahkan. Jadi itu gini Bu, saya akhir-akhir ini tuh saya sulit memanajemen waktu dulu. Dalam hal apa ya kalau boleh tahu? Dalam hal belajar Bu. Oh gitu ya. Kalau ibu boleh tahu nih, apa yang membuat Fitria
biasanya kan ada reels atau update TikTok gitu ya. Kayak aku kayak pengen scroll TikTok terus scroll IG jadinya tuh lupa untuk belajar. Kayak waktu belajar tuh berkurang, semakin berkurang. Terus juga gimana ya, kalau mau mengerjakan tugas itu lebih baru cepet-cepetan. Kalau mau belajar juga ada rasa malasnya gitu loh. Oke, ya, tahu kok apa yang kamu rasakan. Jadi kamu ini terlalu candu oleh media sosial ya. Iya Bu. Oke, jadi permasalahan yang dia sebutkan tadi, ibu pengen tahu nih, kan tadi dia tante ibu ya, pasti ada yang ibu bantu. Iya. Ibu tanya, apa nih keinginan kamu, apapun yang kamu inginkan setelah kamu menyebutkan permasalahan tadi, keinginan itu banyak. Ya saya tuh ingin bisa manajemen waktu gitu Bu, agar bisa belajar lebih serius lagi gitu loh. Kan akhir-akhir ini tuh saya sering canduan HP terus, jadinya waktu belajar saya itu berkurang. Terus prestasi saya juga itu menurun. Terus akibatnya saya juga dimarahin oleh orang tua gitu. Keinginan saya yang lain itu saya membatasi bermain HP. Itu gimana caranya itu? Oke, jadi keinginan kamu itu pengen memanage waktu, lebih bisa memanage waktu dan juga membatasi dengan bermain HP gitu ya. Oke, dari keinginan berpikir tadi, selama ini apa yang berpikir lakukan? Itu sih Bu, saya masih suka scroll TikTok terus-terusan. Kalau mau belajar itu males. Terus juga saya suka belanja, kan kalau belanja itu lupa waktu, jadinya tuh keliling terus. Nanti kalau orangnya sudah mikir, oh iya kan udah belajar gitu. Terus saya juga apa ya Bu? Ya itu bermain HP-nya terlalu sering banget. Oke, gini ya, kita pikirkan untuk bersama-sama ya. Semisal nih dia masih bermain game, belanja terus-terusan, scroll TikTok dan juga beberapa tadi. Apakah keinginan dia akan tercapai? Enggak sih Bu, kayaknya. Soalnya kan kalau saya malas-malasan terus juga enggak akan tercapai yang saya inginkan tadi itu. Oke, jadi kamu sadar ya bahwasanya kalau apa yang kamu lakukan tadi itu tidak bisa mencapai keinginan kamu tadi, seperti bisa manajemen waktu dan juga membatasi. Kalau kamu masih suka bermain HP dan juga game-game lainnya, main game juga ya berarti? Ya jarang-jarang sih Bu, tapi seringnya itu main TikTok. Ya TikTok, nonton film, terus scroll game gitu terus. Kamu berarti sudah sadar ya akan biasanya dalam kamu itu tadi kurang bisa mencapai dengan keinginan kamu. Iya. Tanya nih, planning kamu untuk depannya kan kamu sudah tahu ya, bahwasanya dampaknya dari kamu melakukan yang suka bermain TikTok, belanja berlebihan dan juga nonton drakor. Planning kamu ke depannya? Itu sih Bu, mungkin saya